Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Vivi Arinda Pratiwi, NIM 2016310185. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan. Yang kedua yaitu apa yang kita inginkan dari para pemimpin kita. Yang ketiga visi, dan yang keempat mengelola dan memimpin. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Menurut sebuah sumber, kepemimpinan tampaknya adalah kumpulan keahlian-keahlian yang dimiliki oleh kelompok mayoritas tetapi digunakan oleh kelompok minoritas. Namun, itu adalah sesuatu yang dapat dipelajari oleh semua orang, diajarkan oleh semua orang, dan dimiliki oleh semua orang. Seorang pemimpin adalah orang yang memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Semakin banyak pengikutnya, maka semakin besar pula pengaruh pemimpin tersebut. Dan semakin berhasil pencapaian sasaran-sasaran yang layak, maka semakin terlihat kepemimpinannya. Sedangkan pengertian dari kepemimpinan itu sendiri adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh seorang pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu apa yang kita inginkan dari para pemimpin kita. Secara umum, kita ingin mendapatkan bantuan untuk mencapai sasaran-sasaran kita. Sasaran-sasaran tersebut tidak hanya termasuk gaji yang lebih tinggi dan promosi, namun juga dukungan terhadap pengembangan kita, menghilangkan rintangan sehingga kita dapat berprestasi di tingkat yang lebih tinggi, dan memperlakukan kita dengan rasa hormat, adil, dan etis. Kemudian ada 5 perilaku yang akan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terbaik yang diidentifikasikan oleh James Courses dan Barry Foster. Yang pertama yaitu menantang proses. Di sini, para pemimpin menantang kepercayaan dan praktik-praktik konvensional dan mereka menciptakan perubahan. Yang kedua yaitu menginspirasikan visi bersama. Di sini, para pemimpin menuntut nilai dari orang-orang dan memotivasi orang-orang tersebut agar memperhatikan suatu misi yang penting. Ketiga, memungkinkan orang lain untuk bertindak. Di sini, para pemimpin memberikan akses informasi kepada orang-orang dan memberikan orang-orang tersebut kekuasaan untuk memberikan potensi secara penuh. Yang keempat, menjadi panutan. Di sini, para pemimpin tidak hanya memerintah orang-orang tersebut, namun mereka merupakan contoh hidup dari prinsip-prinsip yang mereka anut. Yang terakhir, membesarkan hati. Di sini, para pemimpin menunjukkan rasa apresiasi, memberikan imbalan, dan menggunakan berbagai pendekatan dalam memotivasi orang dengan cara-cara yang positif. Saya akan menjelaskan mengenai visi. Visi merupakan suatu bayangan pikiran mengenai kemungkinan kondisi organisasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Adanya visi yang jelas dan dikomunikasikannya visi itu akan mengarah pada pertumbuhan usaha yang lebih tinggi. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai memimpin dan mengelola. Yang pertama yaitu kepemimpinan supervisi. Kepemimpinan supervisi adalah perilaku yang memberikan panduan, dukungan, dan umpan balik korektif bagi aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis adalah perilaku yang memberikan arti dan tujuan bagi organisasi, memberikan peramalan, dan menciptakan masa depan yang positif. Di dalam memimpin dan mengelola, terdapat memimpin dan mengikuti. Sebagai seorang manajer, kita diminta untuk berperan sebagai pemimpin maupun pengikut. Pengikut yang baik tidak hanya berarti mematuhi perintah. Pengikut-pengikut yang paling efektif dapat berpikir secara independen dan pada waktu yang sama berkomitmen secara aktif terhadap sasaran-sasaran organisasi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Desa Yuristia dengan nomor NIM 2016-310195. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan juga kekuasaan. Kepemimpinan artinya adalah proses mempengaruhi orang lain atau memberi contoh yang dilakukan oleh pemimpin kepada bawahannya agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah kekuasaan. Kekuasaan artinya adalah kemampuan pemimpin untuk mengajak, meyakinkan, dan juga mempengaruhi orang lain tersebut. Selanjutnya adalah sumber-sumber kekuasaan. Menurut French dan Raven, sumber-sumber kekuasaan
terdapat 5. Yang pertama, wewenang. Yang kedua adalah pengendalian atas imbalan. Yang ketiga, pengendalian atas hukuman. Yang keempat, ciri-ciri pribadi yang menarik. Dan yang kelima adalah keahlian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekuasaan yang sah. Di dalam kekuasaan yang sah terdapat wewenang. Maksud dari wewenang ini adalah kekuasaan sah atau resmi yang dimiliki pemimpin untuk memberikan perintah kepada bawahannya. Kekuasaan sah atau wewenang ini didapat seorang pemimpin berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki kekuasaan atau hak dapat memberikan perintah kepada bawahannya, dan bawahan tersebut sangat diwajibkan untuk mematuhi perintah tersebut. Selanjutnya adalah kekuasaan imbalan. Kekuasaan imbalan adalah kekuasaan yang dimiliki pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan memberikan imbalan yang bernilai. Orang lain akan melakukan perintah tersebut untuk mendapatkan imbalan tersebut. Imbalan yang bernilai ini dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, ataupun penempatan kerja yang lebih baik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan tradisional dalam memahami kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendekatan sifat, yaitu suatu sudut pandang kepemimpinan yang berusaha untuk mengetahui ciri-ciri pribadi dari seorang pemimpin yang hebat. Yang kedua, pendekatan perilaku, yaitu suatu sudut pandang kepemimpinan yang mencoba untuk mengidentifikasi apa yang dilakukan oleh para pemimpin yang baik dari dari perilaku yang mereka tunjukkan, dari hal-hal seperti kinerja pekerjaan, pemeliharaan kelompok, dan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pendekatan situasional, yaitu suatu sudut pandang kepemimpinan yang mengusulkan bahwa kepemimpinan tidak harus dipengaruhi dari sifat atau perilaku yang ditunjukkan dari pemimpin tersebut, tetapi kepemimpinan yang efektif akan bervariasi dari situasi satu ke situasi yang lainnya, karena seharusnya seorang pemimpin bisa menganalisis situasi yang dihadapi lalu memutuskan apa yang harus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Monika Dira dengan nomor NIM 2016-310181. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama yaitu pendekatan sifat. Pendekatan sifat ialah suatu sudut pandang kepemimpinan yang mencoba untuk mengetahui ciri-ciri pribadi yang dimiliki para pemimpin hebat. Dan yang kedua yaitu motivasi kepemimpinan. Kebutuhan akan kekuasaan untuk menempati posisi sebagai pemimpin lebih besar daripada sebagai pengikut. Kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi dapat mendorong seseorang untuk mempengaruhi orang lain dan melanggengkan minat dan kepuasan dalam proses kepemimpinan. Dan yang ketiga yaitu integritas. Integritas adalah kesamaan antara kata-kata dan tindakan. Misalnya kejujuran dan kredibilitas. Itu merupakan hal yang penting bagi para pemimpin karena sifat-sifat tersebut dapat menimbulkan rasa percaya bagi orang lain. Yang keempat yaitu rasa percaya diri. Kepercayaan diri memungkinkan seorang pemimpin mampu mengatasi rintangan, mengambil keputusan meskipun menghadapi ketidakpastian, serta menimbulkan keyakinan di hati orang lain. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan tentang bisnis. Pemimpin harus memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang industri, perusahaan, serta masalah-masalah yang terkait dengan perusahaan tersebut. Dan pemimpin harus memiliki kecerdasan untuk mengartikan informasi dengan jumlah yang sangat banyak. Pendekatan perilaku ialah suatu sudut pandang yang mencoba untuk mengidentifikasi yang dilakukan oleh para pemimpin yang baik. Terdapat 3 kategori umum perilaku kepemimpinan. Yang pertama yaitu kinerja kelompok.
kinerja kelompok ialah tindakan-tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa kelompok atau organisasi kerja mampu mencapai sasaran-sasarannya. Dan yang kedua yaitu pemeliharaan kelompok. Pemeliharaan kelompok ialah tindakan-tindakan yang diambil untuk memastikan kepuasan para anggota, menjaga dan mengembangkan kerja yang harmonis, dan menjaga stabilitas sosial kelompok. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvila Jejika, NIM saya 2016-310175. Di sini saya akan menjelaskan tentang partisipan dalam pengambilan keputusan. Apa sih yang dimaksud dengan partisipan dalam pengambilan keputusan? Yaitu perilaku pemimpin yang dilakukan oleh para manajer yang melibatkan para karyawan mereka dalam pengambilan keputusan. Partisipan dalam pengambilan keputusan mempunyai dua karakter kepemimpinan. Yang pertama yaitu otoritaris dan yang kedua demokratis. Apa sih yang dimaksud dengan otoritaris? Yaitu membuat keputusan dan kemudian mengumumkannya kepada kelompok. Sedangkan kepemimpinan demokratis yaitu meminta masukan kepada orang lain. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengaruh dari perilaku pemimpin. Apa sih pengaruh perilaku dari pemimpin? Yaitu bagaimana seorang pemimpin berperilaku akan mempengaruhi sikap dan kinerja orang-orangnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya-gaya keputusan. Gaya-gaya keputusan ada 3 macam gaya. Yang pertama yaitu gaya otoritaris, yang kedua gaya laissez-faire, yang ketiga yaitu gaya demokratis. Apa sih yang dimaksud dengan gaya otoritaris? Yaitu gaya yang lebih cenderung lebih tinggi daripada gaya yang lain. Sedangkan gaya laissez-faire yaitu pemimpin tidak mengambil keputusan, jadi sehingga menghasilkan sikap dan keputusan yang sangat negatif. Sedangkan gaya demokratis yaitu gaya yang dianggap orang itu lebih baik, tapi ternyata tidak semuanya yang dianggap orang tersebut lebih baik daripada gaya tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku kinerja dan pemeliharaan. Apa sih yang dimaksud perilaku kinerja dan pemeliharaan? Yaitu dimensi kinerja dan pemeliharaan yang saling independen satu sama lain. Dan saya selanjutnya akan menjelaskan tentang dalam pelatihan grid. Dalam pelatihan grid, para manajer dinilai berdasarkan perilaku mereka dalam berorientasi pada kinerja atau disebut dengan pelatihan dalam produksi, dan perilaku yang berorientasi pada pemeliharaan yang disebut perhatian akan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tanggani dengan NIM 2016-310194. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan situasional atas kepemimpinan. Pendekatan situasional sendiri adalah sudut pandang kepemimpinan yang mengusulkan bahwa tidak ada sifat dan perilaku yang penting secara universal, dan perilaku kepemimpinan yang efektif akan bervariasi dari satu situasi ke situasi yang lain. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang grid kepemimpinan atau kotak kepemimpinan. Kotak kepemimpinan terdiri atas beberapa kotak-kotak yang di dalamnya ada urutan angka 1 hingga angka 9, di mana seperti sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y adalah perhatian akan orang dan sumbu X adalah perhatian akan produksi. Suatu hasil kerja dari manajer atau pemimpin dapat dilihat dari titik-titik tersebut. Titik tersebut antara lain adalah 1.1 yaitu manajemen yang memiskinkan. Di sini disebut sebagai manajemen yang memiskinkan karena manajer melakukan usaha yang minimum untuk
melakukan suatu pekerjaan cukup untuk mempertahankan keanggotaan organisasi. Selanjutnya kita akan beralih pada titik 9.1, yaitu disebut juga sebagai wewenang kepatuhan. Wewenang kepatuhan adalah efisiensi. Di sini akan menjelaskan tentang manajemen tim, yaitu pada titik 9.9 disebut juga manajemen tim. Manajemen tim adalah pencapaian kerja yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki komitmen. Komitmen di sini itu seperti adanya saling ketergantungan dan kepentingan bersama dalam tujuan untuk mengarah pada saling percaya dan saling menghormati. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana terdapat teori situasional. Pendekatan situasional sendiri ini, pendekatan situasional sendiri itu diperkenalkan pertama kali pada tahun 1958 oleh Panabeyuk dan Smith. Panabeyuk dan Smith ini itu adalah orang yang pertama kali memperkenalkan pendekatan situasional dan menulis artikel yang berjudul First Business Review, di mana mereka menguraikan bahwa para manajer sebaiknya mempertimbangkan 3 faktor sebelum memutuskan kepemimpinan mereka. 3 faktor tersebut antara lain kekuatan dalam diri manajer, yang kedua kekuatan dalam diri karyawan, dan yang ketiga adalah kekuatan dalam situasi. Selanjutnya, setelah hampir setengah abad dari teori Panabeyuk dan Smith ini berlangsung, teori ini tetap saja valid sehingga banyak teori baru yang bermunculan seperti model kepemimpinan Bloom, model contingency leader, dan model teori situasional Halsey dan Blanchard, dan teori jalur sasaran. Namun saya di sini akan menjelaskan ketiga, yaitu teori kepemimpinan Bloom, terus model contingency leader, dan teori situasional Halsey dan Blanchard, dan jalur sasaran akan dijelaskan lebih lanjut oleh saya akan menjelaskan tentang titik 1.9 atau disebut juga sebagai wewenang kepatuhan. Wewenang kepatuhan adalah efisiensi dalam operasi yang menata kondisi kerja sedemikian rupa sehingga unsur-unsur manusia memiliki tingkat gangguan yang minimal. Kita akan beralih pada titik 1.9 atau disebut juga sebagai manajemen konflik club. Manajemen konflik club adalah perhatian yang besar pada kebutuhan karyawan untuk kepuasan pelanggan yang mengarah pada suasana organisasi dan tim pekerja yang nyaman dan aman. Saya akan berpindah pada titik 5.5 atau disebut juga sebagai manajemen jalan tengah. Manajemen jalan tengah adalah memungkinkan kinerja organisasi yang memadai melalui penyeimbangan kebutuhan untuk bekerja dan menjaga moral karyawan tetap pada tingkat yang memadai. Selanjutnya saya akan kembali pada titik yang terakhir, yaitu titik di mana semua pemimpin atau semua manajer harus dapat mencapai titik tersebut agar kebutuhan produksi dan hubungan dengan karyawan dapat terjaga dengan baik. Titik yang paling terbaik untuk manajer yaitu titik 9.9 dan disebut juga sebagai manajemen tim. Manajemen tim adalah wewenang dan kepatuhan. Titik 9.1 yaitu efisiensi dalam operasi dari penataan kondisi kerja sedemikian rupa sehingga unsur-unsur manusia memiliki tingkat gangguan yang minimal. Kita akan beralih pada titik 1.9 atau disebut juga manajemen country club. Manajemen country club adalah
Saya akan menjelaskan tentang model kepemimpinan Birom. Model kepemimpinan Birom adalah sebuah model pendekatan situasional yang berfokus pada dimensi kepemimpinan partisipatif. Partisipatif di sini adalah bagaimana cara pemimpin dalam mengambil keputusan. Setelah itu ada model contingency leader atas dari kepemimpinan, yaitu adalah model contingency leader atas keefektifan kepemimpinan adalah pendekatan situasi kepemimpinan pengendalian efektivitas yang tergantung pada gaya pribadi pemimpin dan sejauh mana situasi memberikan kekuatan pemimpin kendali dan pengaruh atas situasi. Teori situasional Hasley dan Blanchard adalah suatu teori kepemimpinan siklus hidup yang memberikan postulasi bahwa sebaiknya seorang manajer mempertimbangkan kedewasaan psikologis dan pekerjaan karyawan sebelum memutuskan mana yang lebih penting antara perilaku kinerja dan pemeliharaan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Eka Fidatul Rahman, NIM 2016-310180. Saya akan menjelaskan tentang teori jalur sasaran. Teori jalur sasaran merupakan teori yang memberi perhatian pada cara para pemimpin dalam mempengaruhi persepsi bawahannya mengenai sasaran kerja mereka dan jalur yang mereka ikuti untuk mencapai sasaran tersebut. Faktor-faktor yang menentukan perilaku kepemimpinan diantaranya: 1. Kepemimpinan direktif, yaitu sebuah bentuk perilaku yang berorientasi pada kinerja pekerjaan. 2. Kepemimpinan suportif, sebuah bentuk perilaku yang berorientasi pada pemeliharaan kelompok. Yang 3. Kepemimpinan partisipatif atau gaya keputusan. 4. Kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian atau perilaku-perilaku yang memberikan motivasi kepada karyawan. Selanjutnya, substitusi kepemimpinan. Substitusi kepemimpinan merupakan faktor-faktor di lingkungan kerja yang dapat memberikan pengaruh yang sama seperti yang akan dilakukan pemimpin kepada para karyawan. Konsep substitusi atas kepemimpinan tidak hanya sekedar menunjukkan kapan usaha pemimpin memengaruhi keberhasilan atau kegagalan sasaran, tetapi memberikan ramalan mengenai cara pengelolaan dengan lebih efisien. Selanjutnya, perspektif kontemporer kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan yang karismatik. Pemimpin yang karismatik adalah seseorang yang dominan, memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, dan keyakinan kuat atas kebenaran moral dari hal-hal yang ia percayai. Pemimpin memiliki visi dan mengomunikasikannya, serta memberikan motivasi kepada para pengikutnya. Orang yang memiliki karisma tidak hanya dapat membantu CEO dalam menginspirasi karyawan lainnya dalam organisasi, tapi juga dapat mempengaruhi pemegang keputusan eksternal seperti pelanggan dan investor. Nama saya Sisilia Ali Agustiningrum dengan nomor NIM 2016-310-168. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional adalah seorang pemimpin yang memotivasi anggotanya untuk mengorbankan kepentingan pribadinya di atas kepentingan kelompok. Proses transformasional telah ditransisi oleh proses pemimpin transaksional. Pemimpin transaksional adalah para pemimpin yang mengelola transaksi menggunakan kekuasaan sah untuk memberikan perintah dan memberikan imbalan atas jasa yang telah dilakukan.
transformasional membangkitkan semangat dengan beberapa cara. Yang pertama adalah karismatik, yang kedua adalah memberikan perhatian secara individu, dan yang ketiga adalah memberi rangsangan secara intelektual. Ada 4 keahlian yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah memiliki visi, yang kedua adalah mengkomunikasikan visi mereka, yang ketiga adalah membangun kepercayaan, dan yang keempat adalah penghargaan diri yang positif. Berikut adalah contoh-contoh pemimpin transformasional. Yang pertama adalah Henry Ford. Henry Ford adalah seorang pendiri Ford Motor Company, dan yang kedua adalah Jeff Bezos. Jeff Bezos adalah pendiri dari Amazon.com, dan yang ketiga adalah Leila Koka. Yang kedua adalah autentisitas. Secara umum kita membayangkan kepemimpinan autentik itu berakar pada sebuah filosofi Yunani, yaitu to thine own self be true. Yang artinya adalah di dalam kepemimpinan autentik berusaha untuk menjadi kejujuran, keandalan, dan dapat dipercaya. Ini itu memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah penilaian. Penilaian ini adalah bagaimana tingkat kinerja yang Anda dapat lakukan dan keefektifan kepemimpinan di mana Anda berada saat ini. Yang kedua adalah tantangan. Tantangan adalah apa yang akan Anda hadapi dan apa respon Anda kepada setiap masalah yang akan terjadi di masa depan. Yang ketiga adalah dukungan. Dukungan ini adalah sebuah pesan atau informasi dari teman Anda atau rekan Anda